Halo teman-teman, kembali lagi di JTK ID, channel kesayangan kalian semua. Dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Untuk kalian yang baru bergabung, langsung saja tekan tombol subscribe-nya agar kalian juga dapat mendonasikan subscribe gratis kalian ke channel JTK ID. Dan tentunya subscribe itu nggak bayar dan pastinya untuk mendukung channel JTK ID agar semakin berkembang dan memberikan konten yang menarik untuk kalian. Gak perlu berlama-lama, dengan saya Angga Wiguna Saputra. Dan di sini adalah video rakitan PC kere-hore lagi, yang mana budgetnya 3 juta. Nah, di sini adalah PC untuk subscriber JTK ID yang berdomisili di Pamanukan, Subang, di mana saat beliau merakit PC ini sedang momen-momennya sebelumnya dia kena musibah banjir ya. Mudah-mudahan semua orang yang kena bencana banjir, musibah banjir, semoga segera dipulihkan lagi semuanya keadaannya ya, dan disehatkan semua ya, amin. Oke, nggak perlu lama-lama, ini adalah PC rakitan yang budgetnya 3 juta, mepet juga budgetnya, tapi performanya pengen powerful. Dan oleh subscriber kita kali ini akan digunakan untuk productivity ringan seperti mengedit video gitu ya. Dan kalian pasti sudah tahu kira-kira penggunaan prosesornya akan pakai apa gitu ya. Dan langsung aja kita jelaskan komponennya satu persatu. Dengan budget 3 jutaan itu menjadi seperti apa sih kira-kira? Oke, yang pertama pastinya prosesor tadi. Prosesor di sini kita gunakan dari Intel Core i5 3550, di mana di sini bisa menjadi opsi untuk kalian yang mencari Core i5 3470 tapi harganya sedang naik juga, sama kalian bisa mengambil Core i5 3550 karena ini adalah prosesor yang lebih kencang di atasnya 3470 dengan harga yang selisih hanya sedikit atau cenderung sama. Jadi kalian bisa pilih 3550. Prosesor ini jarang juga diambil oleh orang, biasanya orang ngambilnya 3470 atau 3570. Nah, ini adalah tengah-tengahnya 3550 dengan base frekuensinya yaitu 3,3 GHz. Ya, ini udah cukup oke kan untuk penggunaan PC kita. Lalu di sini untuk RAM-nya, di sini RAM-nya menggunakan 2 keping saja, yaitu RAM biasa yang masih bugil telanjang ya, dengan kecepatan 1600 MHz 2 kali 4 GB, jadi totalnya 8 GB. Dan ini ditancapkan di motherboard H61 dari ECS. ECS ini udah cukup tangguh menurut saya ya. Dan tentunya untuk kalian yang cari ngobok ECS ini, kalian harus cari juga yang sudah support IP Bridge. IP Bridge itu Intel generasi ketiga. Kalau masih Sandy Bridge itu hanya support Intel Gen 2 saja gitu. Jadi kalian harus perhatikan, kalau misalkan kalian udah kepalang beli yang support Sandy Bridge, kalian mungkin bisa mengupdate BIOS-nya. Nah, lalu untuk komponen lain di sini storage-nya, karena budgetnya mepet, kita gunakan storage yaitu sebuah harddisk saja berkapasitas 500 GB dari WD Blue. Dan ngomong-ngomong tentang PGA-nya, kira-kira PGA-nya gunakan apa sih? Karena memang dari ownernya sendiri sedikit-sedikit ya pengen juga buat gaming gitu. Nah, PGA-nya di sini kita budgetkan untuk membeli PGA yang legendaris di zamannya, tapi memang TDP-nya cukup tinggi ya, atau konsumsi dayanya juga memang cukup boros, yaitu kita ambil MSI R9270X. Jadi ini adalah VGA card yang cukup legendaris atau yang cukup middle high di zamannya. Dan ini tentunya menggunakan 2 kali 6 pin power PCIe. Nah, pasti udah tahu lah gimana borosnya. Cukup boros buat di kelas zaman sekarang, performanya ini jadi boros banget. Dan ini kondisinya pas saya dapatkan lagi panas gitu, dalam arti thermal paste-nya udah kering banget, jadi kondisinya panas. Jadi saya ganti thermal paste-nya biar jadi lebih adem. Luar biasa panasnya ini ya waktu pertama diambil. Nah, lalu untuk casingnya di sini, casingnya menggunakan casing dari Innovation Thunder kalau nggak salah ya. Dimana Innovation Thunder ini ada RGB stripnya di depan, ini membawa kesan manis juga, dan sesuai permintaan dari ownernya, nggak pengen yang terlalu bling-bling tapi masih ada nyala-nyala, dan tentunya ini masih bisa diatur. Kalau kalian mau merah saja, mau biru saja, itu LED stripnya masih bisa diatur gitu. Dan selanjutnya di sini saya tambahkan fan LED berwarna merah dari RX7 sesuai permintaan dari owner juga, pengen fan warna merah saja. Jadi nggak usah yang warna-warni RGB, cukup warna merah saja seperti ini.
Dan sebetulnya di paket penjualan casing ini terdapat satu buah fan yang standar sudah diberikan di bagian belakang, namun saya pindahkan ke bagian depan untuk membantu airflow casing ini supaya jadi baik. Saya simpan di bawah untuk memberikan angin dari bawah di sini untuk memberikan udara segar, nanti akan dihembuskan oleh fan VGA ke VGA dan juga dibuang lewat exhaust ini gitu. Jadi udah cukup baiklah untuk airflow dari PC ini. Dan terakhir di sini power supply-nya karena memang low budget, jadi ya power supply-nya memang dikalahkan juga ya. Di sini menggunakan power supply yang pure 500 watt PSU Korea gitu ya. Ya ini saya nggak terlalu merekomendasikan untuk kalian. Kalau kalian ada budget lebih, kalian cari power supply yang lebih baik kualitasnya yang sudah 80 plus juga ya. Ini hanya untuk kere, hore, kepepet, kecepit, kejepit atau mepet-mepet banget gitu ya. Ya boleh lah gitu ya, karena pengalaman kami gitu ya merakit pakai PSU Korea mungkin untung-untungan juga ya. Ada yang sudah lebih dari 1 tahun juga masih oke aja PC-nya gitu ya. Kebanyakan sih masih bagus gitu ya. Tapi kan ada juga pengalaman teman-teman, pengalaman buruknya juga banyak yang meleduk, yang banyak-banyak dan lain-lain. Tapi pengalaman kami lebih dari 1 tahun PC subscriber pernah juga yang dirakit, gak ada masalah. Terlebih pastinya kalian juga gunakan yang namanya stabilizer kalau bisa ya untuk komponen PC kalian, supaya listrik yang naik turun itu bisa teratasi oleh stabilizer kalian sehingga listrik yang masuk ke power supply sudah lebih stabil. Oke, itulah komponen-komponennya sudah dijelaskan, dan mari kita lihat dulu seperti apa sih kira-kira performa dari PC kere-hore ini yang sultan di zamannya tentunya ini ya. Dan mari kita lihat langsung benchmarknya.
dari benchmark game yang sudah kita lihat tadi, ini cukup bisa jadi opsi cukup oke ya untuk digunakan juga bermain game, dan tentunya PGA card di sini membantu untuk bisa menjalankan game lebih baik. Dan PGA ini, sedikit info, ini tuh di atas performanya GTX 750 Ti atau di atas performanya RX 550, atau mungkin bisa saja bersaing dengan RX 560, hanya ini kalahnya di VRAM-nya yang 2GB ya. Jadi PGA ini VRAM-nya hanya 2GB, dan itu menjadi kekurangan atau kekalahan dari komparasi dengan PGA card zaman sekarang yang rata-rata udah 4GB. Kalau ini VRAM-nya 4GB mungkin masih cukup mumpuni untuk digunakan di beberapa game, bisa disetting lebih tinggi lagi, bisa medium, bisa high. Dan untuk konsumsi dayanya, kira-kira seboros apa sih konsumsi daya dari PC ini jika digunakan untuk gaming? Nah, untuk konsumsi dayanya di sini kira-kira menghabiskan atau mengkonsumsi daya ketika full load itu bermain game di atas 200 watt atau sekitar 230 watt ya, naik turun lah. Ini mirip-mirip dengan full loadnya dari PC RX 570. Memang mirip-mirip lah TDP-nya, dan tentunya untuk digunakan editing, kira-kira PC ini sanggup nggak sih? Bisa nggak sih? Dan di sini saya coba mengedit video atau mengencoding ulang video ya yang berdurasi 5 menit menggunakan software Adobe Premiere CC 2017 ya. Dan saat di-encoding video 5 menit ini membutuhkan waktu ya kurang lebih 5 menitan juga gitu. Jadi PC ini bisa mengencoding 1:1 untuk mengedit video. Dan sesuai permintaan dari subscriber JTK ID kali ini, memang digunakan untuk edit video ya, agar supaya lebih lancar aja katanya, yang penting lancar ya. Ini udah cukup lancar juga untuk digunakan editing video. Dan tentunya konsumsi daya tadi ketika digunakan editing video nggak seboros yang seperti bermain game ya, hanya paling berkisar sekitar ya 70-an atau di bawah 100 lah gitu. Nah, mungkin itu saja sih tadi untuk benchmarknya. Lalu kita lihat dulu untuk rincian harganya, berapa sih detail dari rincian harga komponen yang dibeli kali ini. Mari kita lihat dulu rincian harganya. Nah, dari budget 3 jutaan lebih sedikit ini ya, memang ini bisa jadi opsi untuk kalian yang kerehore kronis ya, merakit PC di 2021 dan masih bisa digunakan productivity, juga sedikit-sedikit untuk gaming, ini masih bisa digunakan gitu ya. Tapi kalau kalian pengen rakit PC dengan budget 3 juta untuk komponen yang baru-baru kali ini, mungkin saya rasa budgetnya akan susah gitu, akan kurang. Jadi ini yang paling realistis, tinggal kalian ganti aja komponennya, misal power supply-nya yang lebih baik gitu kan, ditambahkan juga SSD. Dan mungkin itu saja sih video kali ini. Untuk kalian yang ingin dibantu rakit seperti subscriber lain, kalian juga bisa DM ke IG kami, dan tentunya yang DM juga cukup banyak, jadi kalian mohon bersabar. DM kalian sebisa mungkin secepatnya akan saya balas. Tapi ya mohon bersabar karena saya juga punya kesibukan yang lain. Dan untuk kalian juga yang ingin berdonasi untuk giveaway rakitan PC, kalian bisa donasi di Saweria, nanti linknya saya tuliskan di bawah, kalian bisa donasi di situ ya. Dan tentunya PC nanti yang akan kita rakit yang sudah dikumpulkan dari donasi itu akan kita giveaway kan ke kalian ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Dan mudah-mudahan videonya bermanfaat, menjadi referensi juga untuk kalian. Bersama saya Angga Wiguna Saputra, dan salam JTK ID. See you.